Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita selalu sampaikan agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Dan tidak lupa pula kita panjatkan kepada Allah salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, istri-istrinya, dan kepada seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Tema kajian pagi hari ini, mengapa Islam terus dimusuhi? Dalam sambutan tadi disebutkan bahwa permusuhan terhadap kebenaran itu adalah permusuhan yang tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Kebenaran tidak akan pernah bisa menyatu dengan kebatilan. Al-haq tidak akan pernah bisa bergandengan tangan dengan al-batil. Bahkan Allah SWT telah menyebutkan dalam banyak ayat, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti tata cara kehidupan mereka. Wala yazaluna yaqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka tidak akan pernah berhenti untuk memerangi kalian. Wala yazaluna yaqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai kalian murtad dari agama kalian jika mereka mampu melakukannya. Pertanyaan yang kemudian saya jadikan sebagai judul, mengapa Islam terus dimusuhi? Gambaran kebencian musuh-musuh Islam di era modern, kalau di sebelumnya sudah dijelaskan tadi bagaimana bangsa Romawi, bangsa Persia, bangsa-bangsa di seluruh dunia memusuhi Islam. Ini Benjamin Netanyahu, mantan Perdana Menteri Israel. Walaupun organisasi-organisasi teroris Palestina itu hanya melakukan aktivitas yang sifatnya lokal dan terlibat dalam konflik lokal saja, namun sebenarnya tujuan utama mereka adalah memicu peperangan melawan Barat yang tujuan akhirnya tidak lain adalah mengembalikan kejayaan sejarah masa lalu mereka. Apa yang kami lakukan saat ini hanyalah mempertahankan eksistensi peradaban kami. Dan Israel menganggap bahwa perjuangan rakyat Palestina adalah perjuangan orang-orang teroris. Jadi memang begitu ya. Jadi orang yang berjuang melawan penjajahan, melawan kekufuran itu biasa disebut sebagai teroris. Ya. Bentuk kebenciannya adalah dengan menempelkan label teroris, padahal jelas bahwa tanah itu adalah tanah milik bangsa Palestina. George Walker Bush, ini Presiden Amerika, mantan Presiden Amerika, tanggal 12 September, sehari setelah penyerangan terhadap WTC, dia berpidato, "This crusade does not take a while." Perang salib ini akan memakan waktu yang tidak sebentar. Jadi
ketika terjadi penyerangan terhadap Amerika, yaitu menara kembar WTC, World Trade Center, ya, dengan pesawat, maka tiba-tiba dia mengatakan perang salib ini makan waktu yang tidak sebentar. Jadi sebuah pernyataan bahwa peperangan hari ini yang terjadi antara Barat dengan kaum muslimin itu tidak terputus dengan peperangan di zaman dahulu pada waktu perang salib. Ini hanya lanjutannya saja, ya. Mereka meyakini itu. Benjamin Netanyahu meyakini bahwa perjuangan rakyat Palestina, mungkin dikecilkan dikit supaya bunyinya. Perjuangan rakyat Palestina itu tujuannya adalah mengembalikan kejayaan masa lalu. Kejayaan Khilafah Islamiyah yang pusatnya juga di Syam, di Damaskus. Dan Palestina adalah bagian dari Syam. Josh Walker Bush juga meyakini bahwa peperangan hari ini tidak bisa dipisahkan dengan peperangan di abad pertengahan di tahun 1000 sampai tahun 1100 sampai 1200, yaitu perang salib pertama sampai dengan perang salib ke-7. Bahkan ada di antara mereka yang meyakini jatuhnya Andalusia, Spanyol tahun 1495 itu juga perang salib yang ke-14. Ya. Kemudian kita tidak bisa pungkiri ada yang disebut dengan trilogi penjajahan. Maaf, saya sebutkan bagaimana mereka menjadikan agar kita tahu bahwa berbagai macam langkah, bahkan termasuk juga ghazul fikri, kristenisasi dan sebagainya, itu bagian yang tidak terpisahkan dari perang salib yang selama ini terjadi. Mohon maaf, tunggu sebentar, saya carikan. Ini trilogi kolonialisme. 3 moto penjajahan Barat terhadap dunia Islam. Bukan hanya Belanda, Inggris, Belgia, Spanyol, Portugis, mereka Prancis, mereka tidak hanya menjajah bangsa-bangsa di Asia yang mayoritas kaum muslimin. Mereka membawa 3 misi. Ya. Misi kolonialisme atau penjajahan itu ada 3, gold, glory, and gospel. Gold itu artinya emas, yaitu menguasai sumber daya alamnya. Ya. Kalau dulu mereka ambil dari Indonesia rempah-rempah, ada kapulaga, cengkeh, lada, semua diambil, tembakau, semua dibawa ke Belanda. Karena belum mendapatkan sumber daya alam seperti hari ini. Nah, hari ini mereka bawa emas Freeport ke Amerika, mereka keruk lithium, mereka ambil uranium, plutonium, mereka ambil semua, ya, gold. Jadi ini tiga tujuan utama penjajahan yang merupakan kelanjutan dari perang salib, ya, mulai tahun 1500 sampai dengan tahun 1950-an, kurang lebih 400 tahun, ya. Karena Andalusia itu baru jatuh tahun 1495. Nah, sejak jatuhnya Andalusia, Eropa menguasai Asia dan Afrika. Mulailah penjajahan Barat terhadap dunia Islam, dan itu adalah kelanjutan dari perang salib. Ya, tujuannya 3, gold, ambil, kuasai sumber daya alamnya. Glory, glory itu untuk kemenangan mereka, glory, kejayaan kerajaan mereka, yaitu dengan menjajah. Gospel itu tugas suci,
misi suci, kristenisasi. Jadi tiga ini, maka mereka Belanda membawa ke Indonesia bukan hanya membawa tentara, mereka membawa tentara sekaligus membawa para pendeta. Kita tahu ada misi Zending, kristenisasi, ya. Kalau ada yang berasal dari Muntilan, ya, itu tanya namanya Romo Sanjaya. Saya pernah datang ke sana, ke Pegunungan Menoreh. Itu sudah paling tinggi. Ternyata di sana ada petilasan, ada gereja kecil, tempatnya Van Lief. Namanya aslinya Van Lief. Orang Belanda, pendeta yang tinggal di puncak gunung. Nah, di tempat itu dulu banyak di sekitar situ Pangeran Diponegoro bersembunyi. Nah, rupanya tahun 1900-an Van Lief datang ke Jawa, langsung menuju ke Muntilan, dan dia bikin padepokan di puncak Gunung Menoreh, Bukit Menoreh. Saya pernah ke sana, namanya dirubah menjadi Romo Sanjaya. Romo Sanjaya itu aslinya namanya Pater Van Lief kalau nggak salah. Nah, dia memulai tahun 1890 itu sudah mengkristenkan sekitar 140 keluarga. Orang-orang Muntilan, tahu ya, daerah Muntilan, itu kristenisasi ke Indonesia pertama datang melalui orang-orang Belanda. Nah, tahun 1900-an itu sudah mulai kristenisasi masuk ke Indonesia, ya. Nah, sebelumnya mereka sudah masuk ke Papua, ke Maluku dan sebagainya, sehingga kita tahu Indonesia Timur saat ini menjadi wilayah yang paling mayoritas Kristen. Nah, ini tujuan penjajahan. Jadi sama saja hari ini atau yang lalu selalu ada misi suci, yaitu kristenisasi, pemurtatan. Itu misi suci mereka. Ya, pemurtatan itu misi suci mereka, baik dengan pemaksaan maupun dengan iming-iming atau dengan penipuan. Nah, ini saya kembali kepada tema. Jadi tujuan utama bangsa-bangsa Barat melawan Islam jelas sekali, karena mereka tidak suka dengan Islamnya, lalu memanfaatkan kesempatan itu juga untuk mengeruk kekayaan alam kaum muslimin, juga memperbudak dan menguasai kaum muslimin. Karena itu Amr bin As radhiyallahu anhu, gubernur Mesir, ya, panglima perang dari Quraisy yang masuk Islam, mengatakan kalian wajib terus bersiap siaga karena musuh kalian tidak pernah berhenti ingin menguasai kalian dan negeri kalian karena kekayaan alam kalian. Itu. Jadi kita tahu bagaimana bangsa Arab sekarang kekayaan alamnya luar biasa, Indonesia luar biasa, ya. Saya lanjutkan. Ini George Walker Bush, ditulis oleh Daniel Pipes dari New York Sun. Kaum militan percaya bahwa dengan mengontrol satu negara akan menggerakkan massa umat muslim dan memberikan kemampuan buat mereka untuk menggulingkan seluruh pemerintahan moderat di daerah tersebut dan mendirikan sebuah imperium Islam radikal yang terbentang dari Spanyol sampai Indonesia. Jadi Walker Bush meyakini bahwa ketika kaum muslimin telah mendirikan sebuah negara dengan dasar Islam, maka akan berdiri selanjutnya sebuah imperium. Imperium itu kalau kita istilah khilafah. Ya, khilafah yang membentang dari Spanyol sampai Indonesia. Nah, jadi memang itulah cita-cita kita. Spanyol yang dulu pernah menjadi bagian dari kaum muslimin, ya, seperti fatwa Syekh Abdul Azam, jihad itu hukumnya fardu ain, dari sejak direbutnya Spanyol sampai dengan direbut kembali oleh kaum muslimin. Itu dari sejak direbutnya Palestina dari kepangkuan kaum muslimin sampai direbutnya kembali Palestina kepada kaum muslimin. Karena di sana ada muqaddasatuna, ada tempat suci kita, yaitu Masjidil Aqsa. Ya. Ini Tony Blair, ya, mantan Perdana Menteri Inggris. Ini kebencian mereka pada Islam. Nah, Richard Nixon, Presiden Amerika,
Ini pendapat Richard Nixon ini sampai hari ini diyakini oleh banyak pemimpin orang Indonesia. BNPT pun meyakini ini, ya. BNPT melihat radikal itu adalah mereka yang ingin menerapkan syariat Islam, ya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ya. Dari mana mereka mengambil definisi itu? Dari sini. Fundamentalis adalah mereka yang memiliki 5 ciri-ciri, yaitu mereka yang digerakkan oleh kebencian yang mendalam terhadap Barat, ya. Mereka yang bertekad mengembalikan peradaban Islam masa lalu dengan membangkitkan kembali masa lalu itu. Seperti ini menceritakan tentang kejayaan Islam, membangkitkan kembali masa lalu. Ya, menurut saya itu wajib. Kita orang Islam, kita harus tahu bagaimana sejarah kejayaan kita, agar dengan membangkitkan masa lalu itu kita akan bangga lalu ingin mengembalikan lagi kejayaan itu, ya. Karena Allah Ta'ala berjanji, ya, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun, ya. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan agama yang hak, dengan jalan hidup yang hak, dengan aturan yang hak, agar Allah menangkan atas semua jalan hidup, atas semua agama, walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir benci. Sudah tabiatnya orang kafir nggak suka, ya. Nah, ini bagian dari kebencian. Orang yang ingin membangkitkan kejayaan masa lalu Islam dianggap sebagai fundamentalis. Kalau sekarang namanya bukan fundamentalis, apa? Radikal, teroris. Mereka yang bertujuan menerapkan syariat Islam. Ya, di Amerika dari dulu begitu, dan itu disetujui pendapatnya, diikuti pendapatnya oleh pemerintah-pemerintah di dunia Islam, termasuk pemerintah Indonesia. 4, mereka yang tak pernah berhenti mempropagandakan bahwa Islam adalah agama dan negara. Nah, bagi mereka agama itu urusan pribadi, tidak boleh dicampur adukan dengan negara. Pisahkan agama dengan politik, ya. Itu kan Presiden Jokowi juga gitu. Agama harus dipisahkan dari politik. Nah, ini sama hari ini begitu. 5, mereka menjadikan masa lalu itu sebagai penuntun untuk masa depan. Ini kan semua yang diperintahkan Islam. Imam Malik mengatakan lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat yang akan datang tidak akan bisa mencapai kesuksesan sebagaimana diperoleh oleh sebelumnya, kecuali mengikuti jalan mereka, jalan para salaf, ya. Nah, kita jadikan masa lalu itu sebagai penuntun ke masa depan, dan itu dianggap sebagai radikal. Maka kalau apa namanya kajian kayak gini, itu ya paling senang Intel, nah, karena dianggap radikal. Nah, padahal yang kita ajarkan adalah tarikh, sirah, agar ghirah kita, pembelaan kita pada din kita itu jelas, ya. Qad badatil baghdha'u min afwahim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ini Allah buka Surat Ali Imran ayat 118. Ini jelas sekali, ya. Kalau dibaca lengkap ayatnya itu Allah mengingatkan, dan ayat 18, 119, 120, ya. Ha antum ulai tuhibbunahum ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badil baghdha'u min afwahim wa ma tukhfi sudurum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum la'allakum tadhakkarun. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalu addu 'alaykumul anamina minal ghaidh qul mutu bi ghaidhikum innallaha 'alimun bidhati sudur iyamsaskum qarhun faqad in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Ayat ini sangat jelas. 118, 119, 120 Allah sebutkan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kau jadikan sebagai orang-orang kepercayaan orang-orang yang selain dari kalian. Orang-orang kafir jangan kau jadikan sebagai teman kepercayaan. La ya'lunakum khabala, ya. Mereka itu tidak mau, ya, dekat dengan kalian kecuali mereka akan membenci kita.
Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Ya. Allah kemudian mengingatkan, ha antum, loh ini loh kalian, ulai tuhibbunahum, kalian mencintai mereka orang kafir, wala yuhibbunakum, padahal mereka tidak suka sama kalian. Ya. Saya lanjutkan. Mengapa Islam terus dimusuhi? Nah, mengapa Islam dimusuhi? Mengapa orang-orang yang ingin kembali kepada Islam yang kafah dimusuhi? Ya. Kalau Islam yang manut dengan mereka nggak apa-apa. Islam yang liberal nggak apa-apa. Islam yang hanya ibadah saja nggak apa-apa. Kata Buya Muhammad Nasir, beliau mengatakan, Islam beribadah dibiarkan. Islam berekonomi diawasi. Islam berpolitik cabut seakar-akarnya. Nah, ternyata ucapan beliau ini adalah menukil nasihat atau rekomendasi dari Christian Slobodannya, ya, seorang orientalis yang mengaku muslim, belajar 10 tahun di Mekah, hafiz Quran. Ya, cerdas sekali ini orang, ribuan hadis dia hafal, Al-Quran dia hafal, agar orang percaya bahwa dia masuk Islam. Begitu orang percaya, dia hancurkan Islam dengan cara ya, melakukan penipuan-penipuan, kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi yang buruk, ya, mengkaburkan makna yang benar menjadi kabur nggak jelas. Itu kerjaan orientalis. Nah, salah satunya dia menasihati kepada pemerintah Belanda, kalau umat Islam beribadah biarkan saja, tapi sudah mulai menguasai ekonomi, awasi. Tapi kalau sudah masuk ke politik, cabut seakar-akarnya. Nah, mengapa Islam dimusuhi? Satu, karena kebenaran Islam. Jadi kebencian Barat itu ya karena benarnya Islam. Yang kedua, karena kesempurnaan Islam sebagai ad-din. Ad-din itu way of life atau aturan hidup. Nah, kok malah benci dengan yang sempurna? Ya, karena itu anak buah iblis. Ya, karena setan nggak suka dengan seperti itu. Setan akan memperalat manusia. Ya. Ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Nah, Hizbus Syaitan Hizbus Syaitan ini Hizbus Syaitan adalah para pengikut setan, tentaranya setan, kelompoknya setan. Dia tidak suka dengan kesempurnaan Islam. Yang ketiga, karena kekuatan Islam yang luar biasa. Kekuatan Islam itu bukan hanya fisiknya. Kekuatan Islam itu ada beberapa, kekuatan akidahnya, kekuatan konsep perjuangannya. Ya. Kalau dulu Jepang ditakuti pada waktu perang Asia Timur karena harakiri dan bushido. Harakiri itu bunuh diri. Jadi pasukan Jepang itu kalau mereka kalah jumlah, mereka melakukan bunuh diri. Contohnya ketika mereka menaklukkan Pearl Harbor. Pearl Harbor itu tulisannya Pearl Harbor ya. Orang Australia bilang Pearl Harbor itu. Salah satunya yang paling menakutkan adalah seorang pilot pesawat tempur untuk meledakkan kapal perangnya sekutu. Pesawat tempur itu masuk ke cerobong asap kapal itu, sehingga pesawat tempurnya hancur, ya, pilotnya mati, tapi kapalnya meledak. Itu yang membuat mereka ketakutan. Nah, Islam punya banyak yang siap seperti ini dari zaman dulu ketika Ikrimah bin Abu Jahal ya berbaiat dengan 400 orang mujahidin lain untuk mati syahid. Sampai hari ini pemuda-pemuda Palestina membawa bom syahid. Ya.
Itu kekuatan yang sangat menakutkan. Peneliti Jepang mengatakan kami tidak bisa memahami bagaimana menghadapi orang-orang yang mencari kematian. Ya. Ini kekuatan yang ditakuti oleh Romawi waktu itu, Khalid bin Walid, ketika berhadapan dengan panglimanya pasukan Romawi, namanya Gregorius. Khalid mengatakan, kenapa kami bisa menang dalam banyak pertempuran dan kalian selalu kalah? Khalid mengatakan, karena kalian mencari kehidupan sementara kami mencari kematian. Ya. Kalian mencari kehidupan, kami mencari kematian. Itu kekuatan yang ada dalam jihad fi sabilillah. Ya. Kekuatan yang lain khilafah. Maka dua, yang kekuatan yang ketiga syariah. Ya, syariah itu kekuatan karena saking sempurnanya syariah sehingga kebatilan akan kalah. Maka tiga ini yang selalu dijadikan sebagai isu. Orang yang bahas tiga ini disebut radikal ya. Pengajian kalau membahas khilafah, membahas jihad fisabilillah, membahas syariah disebut pengajian radikal. Padahal itulah inti diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita jelas kenapa mereka memusuhi, karena memang mereka tidak suka dengan kebenaran Islam. Dan itu dijelaskan oleh Al-Quran ya. Satu persatu. Mengapa Islam terus dimusuhi? Yang pertama karena kebenaran Islam. Jadi ya karena Islam itu ada di zaman Ashabul Ukhdud dulu. Kisahnya ada dalam Al-Mutaffifin ya. Orang-orang yang dibakar di dalam parit, dan yang membakarnya tertawa-tawa. Kenapa mereka begitu? Karena mereka beriman kepada Allah. Tukang sihirnya Fir'aun itu orang-orang yang sangat disayangi Fir'aun. Bahkan sebelum tarung dengan Musa, mereka sudah bilang, kalau kami menang dia mau dikasih apa? Apapun yang kalian minta aku kasih, kata Fir'aun. Ya. Begitu mereka melemparkan talinya, ya, saharu ayunan nas, mereka menipu pandangan manusia. Ya, yang dilakukan tukang sihir itu menipu pandangan manusia, tidak merubah talinya nggak berubah, pandangan matanya saja yang dibikin berubah. Nah, ketika Musa diperintahkan alqi asak, Allah perintahkan lemparkanlah tongkatmu, fa idza hiya hayyatun tas'a. Tongkat itu berubah menjadi hayyatun tas'a. Ya, hayyah itu ular, tas'a yang bergerak. Inilah antara kebatilan dengan yang hak. Kebatilan itu halusinasi. Ya. Banyak ya, nikmatnya mabuk itu cuma halusinasi, berbeda dengan nikmatnya ibadah. Ya. Rezeki yang haram itu hanya halusinasi, nggak berkah, nggak nyaman. Nah, kebatilan begitu, sedangkan kebenaran al-haq itu nyata. Ya, Musa lemparkan tongkat, ya tongkat itu berubah menjadi ular. Sedangkan ketika ahli sihir melemparkan tali, bukan talinya yang berubah, tapi mata ya, manusia yang dibohongi. Sama juga kenikmatan dunia begitu. Ya. Mata kita, hati kita yang ditipu. Sementara kenikmatan akhirat itu nyata. Kebenaran itu nyata. Nah, begitu tongkat itu berubah jadi ular, maka dimakanlah talqafu ma yafikun. Menelan semua ifak semua dusta-dusta itu. Yaitu tali-tali itu semua ditelan. Ya. Fanqalabu hunalika sajidin. Maka berubahlah tukang sihir itu seluruhnya bersujud. Qalu amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Mereka serempak mengatakan, aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Rabbnya Harun. Ini bukan sihir. Ini bukan sihir. Ini nyata.
Maka Fir'aun marah, amantum qabla an adzina lakum, kalian beriman sebelum aku izinkan. Nah, jadi kalau mau beriman pun harus izin. Burung tak izini loh, ya. Islam kafah itu. Minta izinnya bukan kepada Allah, minta izinnya kepada Fir'aun. Innahu lamakrum makartumu fil Madinah. Ini makar ini ya gitu. Ya, itu sudah bahasanya Fir'aun dari dulu kayak begitu. Ono wong iman itu sebenarnya ora izin sampean gitu. Jadi beriman pun harus izin. Ya. Maka ahli sihir itu yang dari orang yang paling terpercaya karena dia beriman berubah menjadi memberontak. Innahu lamakrun. Ini adalah pemberontakan. Makartumu fil Madinah yang kalian lakukan di kota ini. Apa tindakan Fir'aun selanjutnya? La usallibannakum, ya, akan aku salib kalian. Walau qatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin, ya. Aku akan potong kaki kalian dengan cara silang. Jadi disalib, kemudian setelah itu dipotong. Kalau tangan kanannya dipotong, kaki kirinya yang dipotong. Itu. Apa kesalahan mereka? Karena mereka beriman kepada Musa. Sudah. Kemudian ashabul ukhdud, ya. Wa ma naqaw minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid. Mereka tidak disiksa, mereka tidak di penjara kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang terpuji. Jadi kesalahan orang beriman bagi orang-orang nggak beriman adalah keimanannya, ya, karena mereka menerima Islam. Wa ma naqaw minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Jadi mereka tidak memusuhi kita karena harta kita. Mereka tidak musuhi kita karena warna kulit kita. Mereka tidak musuhi kita karena asal-usul kita. Mereka musuhi kita karena agama kita. Ini Al-Quran mengatakan itu. Mengapa orang-orang tidak suka dengan kita? Karena kita ingin Islam yang benar. Ya, maka mereka marah. Kalau kita ikuti tata cara mereka nggak akan marah sama kita. Ya. Jadi kenapa Islam dimusuhi? Ya karena Islam itu benar, yang lain salah. Yang salah pasti akan musuh yang benar. Ya. Walan tardu ankal yahudu lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu hingga kamu mengikuti millah. Millah itu jalan hidup mereka, aturan hidup. Ya. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ini 3 ayat yang jelas sekali. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup. Jadi kalau mereka sanggup akan dilakukan, dan hari ini dilakukan. Maka ketika mereka menguasai Indonesia, tidak hanya mengambil kekayaan alam, ya, tapi juga menguasai rakyatnya dengan dijajah, kemudian mengkafirkan, memurtadkan penduduknya. Ini yang paling tidak disukai oleh para pejuang. Pangeran Diponegoro marah sekali karena rakyat Indonesia diiming-imingi jadi orang Kristen, kristenisasi. Itu. Maka beliau melawan. Nah, seumur-umur tidak pernah ada di istana Mataram kok minuman keras. Begitu Belanda datang, dia bawa minuman keras. Ini yang ditentang oleh Pangeran Diponegoro, bukan karena patok makam leluhur dicabuti, bukan. Karena Belanda selain menguasai Mataram untuk mengambil kekayaan Mataram, juga mengkafirkan, memurtadkan penduduk Mataram, serta menjadikan mereka bangsa yang dijajah. Belanda itu lama sekali menjajah Indonesia. Mungkin ada yang mengatakan 350 tahun, ada yang mengatakan 200 tahun, tapi yang jelas ya,
Mereka datang tahun 1625 kalau nggak salah. Mereka baru keluar 1945 sepenuhnya. Ya. Yuriduna an yudfi'u nurallahi bi'afwahihim wa ya'ballahu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Tujuan Allah mengutus Rasul itu untuk dimenangkan. Maka karena tujuannya dimenangkan, yang akan dikalahkan pasti melawan. Itu ya. Islam diturunkan untuk apa? Untuk dimenangkan atas agama yang lain. Maka agama-agama yang lain ini tidak rela kalah dari Islam. Rasulullah SAW sabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak mungkin ada yang bisa menandingi ketinggiannya. Maka orang-orang tidak mau Islam itu tinggi. Mereka berkehendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, sedangkan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan din, aturan hidup yang benar, untuk dia menangkan atas segala aturan hidup, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Ya. Orang itu kalau ngatur, bisanya ngatur karena menguasai atau karena tidak menguasai? Karena menguasai ya, bisa ngatur kalau menguasai. Kenapa Pak Polisi bisa ngatur? Karena diberi kekuasaan gitu ya, diberi undang-undang, diberi alat, diberi wewenang gitu ya. Maka kalau Islam itu mau ngatur negara, ya harus dikasih wewenang. Nggak bisa cukup hanya di ngaji kayak begini saja ya. Ya harus diterapkan dalam undang-undangan gitu. Menang kan begitu, liyudhhirahu, untuk dimenangkan dari segala aturan. Maka aturan Islam harus dibikin undang-undang dalam aturan hidup berbangsa dan bernegara ya. Sama ini surat As-Saff ayat 7, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walau orang-orang kafir membencinya. Jadi yang dibenci orang kafir itu cahaya Allah, kebenaran itu. Maka pertanyaan pertama, jawaban pertama, mengapa orang-orang kafir membenci Islam? Karena mereka tidak suka cahaya Allah sempurna. Mereka tidak suka dengan agama Allah. Mereka tidak suka dengan kebenaran. Mereka tidak suka dengan Islam. Mereka tidak suka dengan syariat Islam. Mereka tidak suka dengan aturan hidup yang sempurna. Itu. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita untuk menjelaskan kepada mereka keindahan Islam, berdakwah kepada mereka tentang syariat Islam. Ya, kalau kemudian mereka menolak, ya, itu kita serahkan kepada mereka, karena kita tidak punya kemampuan apa-apa sekarang ini. Yang kedua, karena kesempurnaan Islam sebagai way of life atau aturan hidup, din. Din itu bukan hanya bermakna agama, din itu maknanya aturan hidup. Jadi Islam bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa, haji, tapi Islam adalah din, mengatur kehidupan. Nah, kehidupan itu ya dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari rumah tangga sampai negara, dari ekonomi sampai politik, dari semua aspek kehidupan, itu namanya mengatur hidup. Lengkapnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya. Kenapa syariat Islam, kesempurnaan syariat Islam ini dimusuhi? Ini surat As-Saff ayat 13, Asy-Syura ayat 13. Dia telah mensyariatkan untuk kalian tentang din, tentang aturan hidup, apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wasiatkan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Ayat ini menjelaskan tentang syariat yang diturunkan kepada 5 nabi yang disebut ulul azmi ya. 5 nabi yang paling berat ujiannya, 5 nabi yang paling mendapatkan tentangan yang dari kaumnya. Yang pertama Nuh, yang kedua Ibrahim, yang ketiga Musa, yang keempat Isa, yang kelima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah syariat yang mereka bawa.
Nuh membawa syariat, Ibrahim membawa syariat, ya, millah Ibrahim, ya. Kemudian Musa membawa syariat, namanya Yahudi, ya, membawa Taurat, ya, membawa kitab Taurat, kemudian dengan agama Yahudi, sementara Nabi Isa membawa Injil, Nasrani, ya. Lalu dua agama ini dihapus dengan turunnya Rasulullah Muhammad SAW membawa Al-Quran. Nah, semuanya berisi syariat, aturan hidup, ya. Apa itu wasiatnya? An aqimuddin, tegakkanlah ad-din, tegaklah aturan hidup ini, tegakkanlah syariat ini, dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik din atau aturan hidup yang kamu seru mereka kepadanya. Jadi berat sekali memang orang-orang musyrik. Orang kafir paling berat untuk suruh menerima Islam, karena mereka nggak mau diatur, mereka maunya bebas. Sementara Islam adalah ketundukan kepada aturan Allah. Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu. Islam maknanya istislam. Istislam itu penyerahan diri. Jadi seorang muslim adalah seorang yang berserah diri kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah diserahkan hidupnya, matinya, makannya, minumnya, semua diserahkan, tunduk pada aturan Allah. Maka semakin taat kepada aturan, semakin Islam kita. Sementara orang kafir maunya ingkar kepada aturan Allah, sehingga mereka benci kepada orang-orang yang tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sekularisme dan bahayanya terhadap Islam. Kenapa saya bahas sekularisme? Apakah sekularisme itu memisahkan negara dengan agama? Jadi urusan negara, urusan agama. Ini yang terjadi di Indonesia hari ini, ya. Itu disebut sekularisme. Ini sangat berbahaya. Maka sebagai para dai, harus menyampaikan Islam harus tidak boleh dipisahkan dari negara. Negara ini harus diatur dengan aturan Islam, ya. Ternyata ini penjelasan Syekh Abdul Aziz Ad-Duraifi menjelaskan, pemikiran musuh-musuh para nabi sama, yang berbeda hanya bentuknya. Bahkan kaum Quraisy pun ingin menyingkirkan Islam dari kehidupan masyarakatnya. Mereka berkata kepada Abu Bakar, "A'bud rabbaka fi darika wa shalli waqra wa la tu'lin wa tu'dhina." Jadi orang Quraisy itu kalau umat Islam diam di rumah mau ibadah terserah, tapi kalian jangan nyeru keluar, jangan banyak ngomong, jangan kau hina, ya, sembahan kami, itu loh. Sembahlah Tuhanmu di rumahmu, sholatlah dan baca Al-Quran, tapi jangan engkau hujat dan engkau ganggu sembahan-sembahan dan tradisi kami, ya. Maka orang sekuler mengatakan agama itu urusan pribadi, privat, ya, tidak ada hubungannya dengan agama, dengan negara. Yes. Ya mau berislam kayak mau nggak, urusan pribadi, tidak usah diatur oleh negara. Ini yang diinginkan orang-orang sekuler. Ketika tidak diatur oleh negara, maka kemudian negara jauh dari agama, ya. Pendidikan itu ya, urusan agama, urusan masing-masing. Di Barat begitu. Tidak ada di sekolah-sekolah itu pelajaran agama. Agama itu betul-betul urusan pribadi. Di KTP tidak ada keterangan agamanya apa, ya. Mau Islam mau apa terserah, itu urusan pribadi. Itu yang mereka inginkan. Dan ternyata orang Quraisy juga begitu, ya. Oh rabbaka, kamu beribadah kepada Tuhanmu di rumahmu, silahkan, tapi jangan ganggu Tuhan kami. Ojo dielek-elek, jangan disinggung-singgung kepercayaan kami. Sama, silahkan kalian beribadah, ya, tapi jangan salahkan sistem ekonomi kami.
Silakan kalian beribadah, tapi jangan ikut campur ngurus negara ini. Itu Indonesia biar diatur dengan aturan, ya, tidak ada kaitannya dengan Islam, begitu. Islam diturunkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai konsep kehidupan yang sempurna, komprehensif, itu lengkap, dan mengatur semua aspek kehidupan alam semesta, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah kekuatan Islam yang sangat ditakuti orang-orang kafir dan munafik. Karena sudah terbukti ketika Islam itu mengatur negara, negara itu menjadi kuat. Ya. Karena mendapatkan ridho dari Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Berikut ini adalah 4 karakter Islam, 4 sifat Islam yang sangat dibenci oleh orang kafir dan membuat mereka memaksakan prinsip sekularisme atau pemisahan Islam dari kehidupan berbangsa dan bernegara di negara-negara mayoritas Muslim. Ya. Ini kenapa kok Islam pengen dipisahkan dari negara? Yang pertama, Islam tidak hanya menyuruh orang berbuat baik, tetapi juga melarang orang berbuat mungkar. Maka ketika negara diatur dengan aturan Islam, yang paling benci tukang mabuk, tukang zina, tukang nyolong, karena mereka akan dilarang, ya. Itu. Makanya partai yang paling benci Islam itu paling senang dengan maksiat. Sehingga, ya, mereka melestarikan maksiat di mana-mana agar tetap menang. Makanya ketika Ganjar Purnowo mengatakan, apa salahnya nonton video porno? Namanya kan Ganjar Purnowo itu. Nah, suka video porno, Pak Ganjar Purnowo. Ini bilang di podcastnya Deddy Corbuzier, loh apa salahnya nonton video porno? Itu pernyataan yang direncanakan. Itu bukan tidak sengaja, itu sangat sengaja. Maksudnya apa? Kalian yang masih suka kayak gini, pilih saya, aman kalian. Ya, saya tidak akan ganggu maksiat kalian, wong saya juga senang. Nah, itu pesan, tidak ada yang kebetulan dalam politik. Ganjar memang tidak akan nyari pemilih Islam. Ganjar nyari apa? Pemilih yang suka mabuk-mabukan atau Islam kabangan, Islam yang ngakunya Islam nggak sholat. Dan itu kandangnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, begitu. Ya, daerah-daerah Abangan, Boyolali, Sragen, pinggiran itu semua adalah markasnya. Makanya sojo khawatir nih aku presiden aman sampean gitu. Tapi dengan bahasa yang cerdas, itu bukan kepleset, itu sengaja. Nah, maka banyak artis mendukung dia, ya, semua pemilik karaoke mendukung. Nah, ya, bagaimana? Kenapa? Karena Islam tidak hanya menyuruh berbuat baik, tapi juga melarang yang mungkar. Bukan hanya melarang, menghancurkan yang mungkar. Maka orang-orang kafir tidak suka, karena sukanya orang kafir itu kemungkaran. Ya, sehingga kalau Islam dimasukkan dalam aturan negara, khawatir mereka. Kita itu nggak pernah takut. Saya tanya, ada nggak yang takut dihukum potong tangan? Nggak takut, karena kita nggak pernah punya niat untuk nyuri. Orang Islam yang benar nggak pernah takut dihukum rajam, karena tidak pernah terpikir mau berbuat zina. Yang takut dihukum rajam itu tukang zina, ya nggak? Yang takut dihukum potong tangan pasti niat maling atau sudah maling. Tapi kalau yang beriman senang malahan, karena dia tidak punya keinginan untuk berzina, tidak punya keinginan untuk maling, tidak punya keinginan mabuk. Ya. Yang paling benci dengan aturan Islam adalah ahli maksiat. Nah itu. Maka mereka tidak mau. Nah kita menginginkan syariat Islam karena di situ akan turun ridho, akan turun barakah. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Akan Allah bukakan barakah dari langit dan bumi. Itu tujuan hidup kita.
sementara tujuan mereka adalah menghancurkan kebenaran. Ya. Tetapi mereka tidak suka dan tidak mau melihat Islam melarang mereka berbuat mungkar dan maksiat. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang ahli maksiat itu pasti benci dengan Islam. Karena Islam bukan hanya menyuruh berbuat baik, ya, tapi juga melarang kemungkaran. Kedua, Islam bukan agama yang hanya mengatur urusan pribadi dengan Tuhannya, ataupun aturan yang berlaku dalam hidup lingkup keluarga saja, tetapi Islam adalah akidah, keyakinan, keimanan, ibadah, akhlak, dan aturan hidup, aturan hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, ya. Dari masalah WC sampai masalah ekonomi, ya. Bahkan tidak ada satupun kegiatan manusia kecuali Islam punya hukum. Hukumnya GoFood gimana? Hukumnya apa yang kemarin lagi rame itu yang mata uang kripto, ya. Jadi tidak sembarangan bikin produk kemudian bebas, dipandang dulu halal atau haram. Kalau halal silakan, kalau haram jangan, gitu. Ya. Kalau orang kafir kan enggak, yang penting pokoknya asal mereka telan aja. Ya. Anak-anak, kalau kalian umpamanya ada kesempatan untuk wisata atau untuk rihlah ke Bali, ya, itu jangan asal ayam kemudian halal. Tidak semua ayam yang di Bali itu halal, karena yang nyembelih orang musyrik. Halal itu, ya, tidak hanya, yang haram itu bukan hanya babi, ya. Ayam pun, daging ayam bisa haram. Kenapa? Kalau tidak sembelih oleh orang Islam. Sementara Islam mayoritas orang musyrik. Maka hati-hati. Yang banyak bawa oleh-oleh dari Bali itu pai susu. Pai susu yang Bali itu, ya, itu banyak yang haram. Kenapa? Yang produksi bukan orang Islam. Ya, pasti seluruh perabot rumah tangganya orang Bali yang bukan Islam mesti ono babine. Ya kan? Pancine, mbok sendoke, apa gitu, ya. Dan selama masih belum disucikan dengan tanah dan 7 kali masih najis mughaladzah kan. Nah, itu. Nah, jadi hati-hati. Nah, Islam itu begitu, bahkan sampai makan pun hati-hati. Ketika saya tinggal di Australia, ketika mau beli bukan hanya makanan, beli sabun, saya lihat dulu. Ada emulsifiernya apa? Ya. Oh, ini boleh. Oh, Colgate nggak boleh. Ini boleh. Sekarang di Indonesia enggak. Karena hati-hati, kita berusaha untuk makanannya halal, minumannya halal, sabunnya halal, ya. Itu saking hati-hati. Sementara mereka tidak ada aturan, ya. Mereka makan dan minum kama ta'kulul an'am, seperti binatang. Ya, balhum adal. Nah, ini mereka tidak mau diatur. Maka ketika Islam mengatur, mereka benci. 3, untuk menegakkan Islam secara kafah, utuh dan menyeluruh, itu Islam tidak berhenti hanya lewat jalan dakwah dan tarbiyah, membina pribadi dan masyarakat dengan cara-cara persuasif pendekatan satu persatu dan kultural semata, budaya semata, melainkan Islam juga mengarahkan umatnya untuk membangun kekuatan dan menegakkan kekuasaan yang memiliki otoritas hukum dan sistem yang terstruktur. Wa an aqimud din. Akim, tegakkan. Kayak tonggak itu tegak gitu loh. Ora iso digoyang. Maka harus ada hukum yang menaungi, penegak hukum yang menaungi. Nah, polisinya pun polisi syariah kan gitu. Kayak di Saudi maunya, ya, nggak sholat jamaah dioprak-oprak. Gitu. Di Brunei, ya, tidak ada minuman keras di sana. Orang baru bisa taat kalau sudah ada aturan hukum. Nah, melanggar sholat itu kalau dalam syariat Islam itu dihukum. Loh, kan urusan pribadi. Bukan. Ini urusan bukan pribadi. Karenanya tidak ada orang berani meninggalkan sholat di zaman khilafah. Kalau mereka meninggalkan sholat karena malas, dikasih waktu 3 hari. Tepat enggak? Kalau nggak tepat, di penjara. Itu.
Sehingga agama terjaga, sementara orang kafir pengennya itu urusan pribadi. 4. Sistem hukum dan kekuasaan yang dituju oleh Islam tidak hanya berhenti pada suatu negara yang dibatasi oleh teritorial. Bukan hanya negara Indonesia saja. Islam bahkan mengasaskan dan menciptakan sistem khilafah Islamiyah yang memimpin seluruh umat manusia di muka bumi. Ini yang mereka nggak suka. Itu yang ditakuti, dan itu sudah pernah terjadi. Berapa lama? 14 abad. Nah, maka jangan sampai bangkit kembali ditakut-takuti. Ya. Ini mereka memusuhi bangkitnya hak, bangkitnya kebenaran. Maka segala yang berbau Islam mereka benci. Ya. Memisahkan Islam dari kehidupan berbangsa dan bernegara dan membatasinya hanya sebagai urusan yang mengatur pribadi dan keluarga adalah cara yang terbukti sangat efektif menghancurkan kekuatan Islam secara perlahan namun pasti. Karena itulah tidak heran kalau akhir-akhir ini banyak sekali yang melarang peran serta Islam dalam urusan politik dengan memberikan stigma itu label, politik identitas atau politik sara. Ya. Bahkan yang ngomong itu presiden. Ya. Ini adalah cara kuno yang sudah diterapkan sejak zaman para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena mereka menyadari bahwa kekuatan yang luar biasa akan muncul jika Islam diterapkan dalam sistem kenegaraan dan perundang-undangan. Ya. Coba lihat Afghanistan, siapa yang berani nyerang sekarang? Afghanistan setelah Amerika hengkang dari sana menjadi negara dengan kekuatan militer terkuat. Ya. Indonesia aja nggak punya helikopter Apache, ya, di Afghanistan. Buat mainan sehari-hari, ya. Yang namanya mobil perang itu, ya, itu di Indonesia nggak punya. Rudal balistik nggak punya. Afghanistan punya semua. Itu rampasan perang dari Amerika. Nah, maka ditakuti ketika Islam diterapkan di sana, ditakuti. Padahal kita tahu bagaimana, ya, Afghanistan itu bukan negara bermadhab yang keras. Ya. Afghanistan, ulama yang lurus. Nah, itu yang ditakuti. Ketika mereka punya kekuatan, tidak bisa dijajah, maka mereka marah. Ya. Yang ketiga, mengapa Islam selalu dimusuhi? Yang ketiga, karena kekuatan Islam yang luar biasa. Ya, tadi karena kesempurnaan Islam. Yang pertama ya karena kebenaran Islam, sudah. Karena Islam itu benar, maka mereka benci. Yang kedua karena kesempurnaan aturan hukum Islam, aturan Islam. Yang ketiga karena kekuatan Islam yang luar biasa. Ini kekuatan Islam itu bukan hanya di sumber daya manusianya, bukan. Kekuatan akidah dan syariah, kekuatan di mana memikirkan antara dunia dan akhirat, ya, sehingga menjadi keyakinan yang mendalam dalam setiap pribadi. Bayangkan 2 miliar manusia selama sebulan penuh siang hari tidak makan, ya, dengan penuh kesadaran, tidak ada yang maksa. Itu komporan luar biasa, coba. Ramadan. Padahal makan juga orang sing nyeneni, coba. Kekuatan apa yang bisa menyuruh bareng-bareng tidak makan? Saya pernah mengalami kondisi yang membuat mereka melongo, ya. Puasa dari jam 3 pagi sampai jam 10 malam, 45 derajat panasnya. Tetap kerja. Ya. Jadi sini sudah pada maghriban, kita baru asar gitu ya. Panas terus. Sampai orang-orang bilang, you kill yourself. Kamu ini bunuh diri gitu. Nah. Kamu kerja? Iya. Enggak, ya. Kerja di panas gitu.
Saking panasnya sampai izin sama saya kan nganter kerjaan saya kalau pas lagi kosong bawa kulkas, TV gitu kan, delivery man, tukang nganter pakai truk. Nah kalau udah panas banget saya minta izin ke yang saya anterin, ya, boleh saya pakai airnya, silakan. Saya guyur, nah nggak boleh minum kan, diguyur semua, begitu keluar udah kering, saking panasnya. Itu kaum muslimin ribuan, ratusan ribu mau semua loh. Bahkan anak kecil tuh lihat. Anak kecil baru umur berapa, kelas TK ya atau SD kelas 1, umur 7 tahun di Arab. Puasa nggak? Puasa. Kekuatan yang luar biasa itu. Dan itu nggak ada satupun agama yang bisa kayak gitu. Bareng sedunia berpuasa. Coba bayangkan, ngumpul ke duit seumur hidup. Begitu ngumpul hanya untuk berangkat ke Mekah. Nah iman-iman tuh kalau bukan karena kekuatan, akidah. Karena pengen menuju surga, Allah. Jamaah haji itu buang-buang duit. Bener nggak? Umroh itu kan buang-buang duit. Nah. Mbok nang Jepang, mbok nang dolan ke Bali apa ya. Coba 35 juta yang ngumpul ke seumur hidup hanya untuk berangkat 10 hari di Mekah, di Madinah sudah pulang. Itu seneng rebutannya. Itu kan kekuatan yang luar biasa dan tidak ada yang komplain. Wah, rugi aku umrohnya. Mesti seneng pengen balik lagi. Itu kan kekuatan ya, yang membuktikan betapa kuatnya Islam. Ya. Dari dulu dimusuhi, nabinya dicaci maki, agamanya dikatakan begini dan begitu, ya, dai-nya dipenjarakan, tapi agama ini terus bertambah pengikutnya. Kalau bukan karena kebenaran, sudah hancur dari dulu. Ya, kalau bukan karena Islam itu benar, dari dulu sudah hancur. Al-Quran itu berkali-kali dibakar, dihina, tapi ternyata buku yang paling laris di dunia adalah terjemah Al-Quran. Kalau bukan karena pertolongan Allah tidak mungkin. Maka ini kekuatan luar biasa, kekuatan akidah dan syariah. Kekuatan akidah, konsep ketuhanan itu yang sangat luar biasa, yang mengguncangkan hati orang-orang yang mencari kebenaran. Ya. Bukan tidak sengaja, pasti kesengajaan Allah jadikan surat Al-Ikhlas itu di lembar terakhir Al-Quran. Al-Ikhlas kan lembar terakhir ya. Nah orang kafir taunya kalau baca Quran dari kiri kan. Nah mereka bukan dari kiri, langsung ketemu Qul huwallahu ahad. Udah ketemu Alif Lam Mim, ketemunya Qul huwallahu ahad. Ini konsep ketuhanan. Kul katakanlah huwallahu ahad, dialah Allah yang Tuhan yang satu. Kalau Tuhan dua berantem, yang satu pengen panas, satu pengen hujan, mundelap-mundelup. Ya. Maka Tuhan harus satu karena Dia yang berkuasa di mana-mana. Itu logika orang waras gitu. Kalau Dia yang maha kuasa, tidak butuh teman. Kalau Dia pengen menguasai seluruh alam, maka harus sendiri. Kan gitu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung, tidak mungkin Tuhan kok menggantungkan yang lain, apalagi Tuhan kok disalib. Ya. Maka Allah ketika membantah orang Nasrani mengatakan bahwa Isa itu Tuhan, Maryam itu Tuhan ibu, jawabnya gampang. Kana ya'kulanit ta'am. Ya, dua orang itu makan, Gusti Allah kok dahar. Sik eling ibadah lan sik. Gusti Allah kayak tanduk. Tuhan kok makan itu. Ya, Tuhan itu tidak butuh dengan makhluk. Makanan adalah makhluk. Kan gitu. Itu gampang sekali. Allah menjawabnya urasan daging-daging ya. Kana ya'kulanit ta'am. Sudah. Sama seperti Ibrahim ketika menjatuhkan Namrud. Ayat, ya itu yang paling gede yang rusak. Yang gede menangan tau. Mesti ini ora lilo nek dikan apa? Dari Tuhan kok disaingi. Nah, nesu.
Ini Tuhan yang paling besar ini nesu, marah sama yang kecil-kecil. Akhirnya yang kecil-kecil dihancurkan. Jawab Namrud, wong patung kok iso ngancurkan. Jawab, ya wong ngerti ra iso apa-apa kok disembah. Itu ketuhanan yang sangat lemah. Sementara Islam jelas. Ya. Allah As-Samad, tempat bergantung. Lam yalid, tidak melahirkan. Walam yulad, tidak dilahirkan. Tidak mungkin Tuhan melahirkan. Ya. Sementara orang Kristen mengatakan Isa adalah Tuhan karena dia istimewa. Dia lahir tanpa bapak. Apa jawaban Allah? Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya ya, perumpamaan Isa itu seperti Adam. Nek ranti bapak lahir dewe nang donya dianggap sebagai luar biasa dan kemudian berhak menjadi Tuhan, Adam ini ranti bapak, ranti ibu. Kudune luwih pantes tadi Tuhan kan gitu. Jawabnya gampang Allah ya. Mathali Adam khalaqahu min tin. Bahkan lebih hebat, Allah ciptakan dari tanah. Kudune Tuhan Adam, ada Tuhan Isa. Nah, ini kalau kita belajar Al-Quran dengan baik kan tahu jawab kafe itu gampang ya, sambil leleh ya. Nah, ini dari akidahnya udah hancur. Masuk 3 sama dengan 1, 1 sama dengan 3. Itu matematikanya biji biro. Nah, Trinitas kan gitu, 3 sama dengan 1. Itu sudah, apalagi agama yang lain yang Tuhannya banyak. Hindu ada Tuhannya Dewa Wisnu numpak sapi. Dewa, ya. Maka orang India kan nggak boleh nyembelih sapi. Di Kudus itu sampai hari ini soto bukan soto sapi, soto kebo. Kalau Idul Adha nggak nyembelih sapi, nyembelih kerbau. Kenapa? Karena di sana dulu banyak orang Hindu. Sunan Kudus melarang untuk nyembelih sapi, menghormati orang Hindu. Nah, Tuhan nggak disembelih itu. Itu agama yang lain seperti Shinto malah tidak ada jelas siapa Tuhannya. Ya. Agama Zoroaster atau Majusi, matahari, api jadikan Tuhan. Nah. Tuhannya urung diripke. Api, Tuhannya durung diripke. Makanya di sana ada api abadi, api yang tidak pernah mati. Karena Tuhan nggak boleh mati menurut mereka. Maka dibikin api abadi dan rupanya api itu mati di hari di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Kaget semua. Ini orang tahu mati kok tiba-tiba mati. Jadi kelahiran Rasulullah SAW itu ditandai dengan matinya Tuhan orang Majusi. Nah, Tuhan kok mati? Nah, jadi akidah ini sudah hancur mereka. Belum lagi syariahnya, itu kekuatan Islam. Nah, maka banyak pendeta-pendeta yang minta berdebat dengan Dr. Zakir Naik kalah. Karena emang lemah sekali. Bagaimana 3 sama dengan 1, 1 dengan 3. Itu sudah lemah. Nah, itu kekuatan. Maka kalau banyak orang yang masuk Islam, ya karena kuatnya konsep akidah dan syariah Islam. Bayangkan, semua diatur dengan rapi. Bahkan bersin yang tidak bisa disengaja pun diatur oleh Allah SWT. Nah, yang kedua kekuatan sumber daya manusianya. Manusianya banyak, 2 miliar lebih. Nah, kekuatan sumber daya manusia itu selain banyaknya jumlah, ya, sesungguhnya ada satu kekuatan yang hari ini hilang. Ukhuwah Islamiyah. Dalam surat At-Taubah disebut Al-Anfal kalau salah, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum." Wahai Muhammad, kalau kau keluarkan seluruh isi bumi untuk membiayai agar kaum muslimin bersatu, kamu tidak akan mungkin bisa menyatukan mereka. Tapi Allah lah yang menyatukan. Artinya apa? Ini kekuatan besar. Coba, adakah ini Andrew Tate, seorang ada yang kenal Andrew Tate, MMA ya, itu mengatakan tidak ada orang yang marah di London kalau dia menghina Yesus.
Ya, coba hina Yesus di London sana, nggak ada yang marah. Menghina Yesus di New York, nggak ada yang marah. Tapi kalau berani menghina Muhammad, coba kau hina Muhammad, kamu akan dimusuhi seluruh dunia. Perang luar biasa ya. Coba, Yesus itu sering dijadikan olok-olok loh. Jadikan film, dan nggak ada orang Kristen kemudian protes penghinaan terhadap Tuhan saya, nggak ada. Tapi Nabi Muhammad dihina di Inggris, dari ujung dunia sana sampai semua. Ya. Quran dibakar di Swedia, seluruh dunia bergerak. Itu luar biasanya sumber daya manusia Islam. Muhammadiyani gitu. Nah, ini dengan gampang mereka menyatukan. Ya. Maka tidak ada yang berani untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Abraha aja yang kualat itu. Abraha, ada yang berani. Coba kalau berani. Jangankan kok ngencingin Zam-Zam kalau berani. Sedunia langsung. Ini. Banyak hal yang menjadikan umat Islam bergerak. Maka ini sangat menakutkan. Ya. Satu, jangan pernah hina Nabi Muhammad, maka seluruh dunia akan membela. Jangan pernah hina Al-Quran, maka seluruh dunia akan bergerak. Jangan pernah hancurkan Ka'bah. Mereka tahu itu. Maka pelan-pelan mereka satu-satu dulu. Bukan Ka'bah, sekarang Baitul Maqdis dulu. Palestina dulu. Ya. Nanti pelan-pelan Baitul Maqdis, nanti kemudian rusak dulu Madinah. Gitu. Tapi Allah jaga. Nah, ini kekuatan sumber daya manusianya luar biasa. Persatuan umat Islam itu sangat menakutkan. Ya. Persatuan umat Islam sangat menakutkan. Ada satu kekuatan yang luar biasa. Yang ketiga, kekuatan sumber daya alam. Nah, negara-negara Muslim itu negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam. Arab Saudi, negara-negara Arab kaya dengan minyak. Ya. Negara Afrika kaya dengan minyak, dengan emas. Nah, maka ada yang namanya di daerah Pantai Gading itu mayoritas Muslim. Mali mayoritas Muslim. Senegal itu mayoritas Muslim. Somalia itu negeri para hafidz Quran. Sudan negeri para hafidz Quran. Ya. Mali, Mauritania itu 100% Muslim. Kalau ada ulama lulusan Mauritania berarti orang hebat. Karena tidak mudah untuk bisa disebut ulama di Mauritania. Itu negara di Afrika miskin, tapi luar biasa penghafal Qurannya. Hafal Qurannya setiap rumah ada. Di Somalia juga begitu. Itu kekuatan yang luar biasa. Nigeria itu mayoritas Islam, tapi orang Kristen yang berkuasa. Nah, kekayaan sumber daya alamnya luar biasa. Ya. Emas, kemudian minyak lithium yang sekarang paling banyak dicari lithium. Lithium itu yang buat ini baterai, bukan hanya baterai ini, baterai handphone, laptop, dan yang paling kemudian nanti laku baterai kendaraan. Karena nanti kalau bensin habis karena tidak bisa terbarukan, maka gantinya adalah lithium. Nah, negara yang lithiumnya paling besar itu Afghanistan, Indonesia. Indonesia itu masih besar lithiumnya. Nah, maka banyak yang memburu Afghanistan untuk dikuasai Indonesia. Nah, negara yang paling banyak kedua lithium adalah Indonesia. Selain sumber daya alam yang tidak terbarukan itu nggak bisa muncul lagi. Indonesia juga negara yang paling banyak sumber daya alam terbarukan. Hutan terluas di dunia ada di Indonesia di antara. Maka paru-paru dunia setelah Amazon. Produsen kelapa sawit terbesar dunia Indonesia setelah Malaysia. Nah, maka dihancurkan, jadi rebutan. Nah, ini kekuatan kaum muslimin. Saya tanya, ada yang berani infak 1/5 hartanya
duit 100 juta diinfakkan 20 juta. Berat ya. Kenapa berat? Karena banyak. Betul. Berarti 1/5 itu banyak ya. Nah, Indonesia jumlah penduduknya itu 250 juta. Itu 1/10. Kalau digabungkan dengan banyak sekali. India itu hampir 400 juta Muslim. Maka negara-negara ini dikuasai. Kalau ditotalkan bisa 20, bisa 1/5. Gitu. Kita lihat sekarang. Karen Armstrong, ini seorang penulis, dia masih hidup. Islam dimusuhi banyak pihak, terus-menerus menjadi objek kritik dan stereotip. Stereotip itu citra buruk, karena Islam merupakan sebuah kekuatan yang besar. Ada dua peneliti dan seorang penulis namanya Francis Fukuyama, Profesor Francis Fukuyama, dan gurunya Samuel Huntington menulis dalam buku The Clash of Civilization. Dia mengatakan pada akhirnya perang hanya akan menyisakan dua kekuatan besar, yaitu kekuatan biru dan hijau. Biru maksudnya Eropa, hijau maksudnya Islam. Nah, Huntington adalah penasihat Menteri Pertahanan Amerika. Ya. Francis Fukuyama juga demikian. Maka pada kajian masa depan milik Islam akan saya jelaskan, ya, bahwa bukan hanya Al-Quran yang mengatakan bahwa Islam akan menang, bukan hanya Rasulullah yang mengatakan Islam hanya menang. Para ahli pun mengatakan pada akhirnya Islamlah yang akan menang. Nah, ini Karen Armstrong, ini seorang penulis yang cukup terkenal, ya, mengatakan Islam merupakan kekuatan yang besar. Itu masih hidup sekarang. Nah, ini Raja Louis XIV. Raja Louis XIV itu Raja Prancis yang berhasil ditangkap pada Perang Salib ke-7. Dia ditangkap, kemudian dibawa ke kota Manchuria. Nah, di kota Manchuria ini, di tahanan, dia memperhatikan kehidupan kaum muslimin. Dia diberikan kebebasan untuk melihat kaum muslimin. Maka kemudian dia menulis catatan. Setelah melalui perjalanan panjang, segalanya telah menjadi jelas bagi kita. Kehancuran kaum muslimin dengan jalan konvensional, konvensional maksudnya jalan biasa, dengan perang biasa, perang pakai senjata, pakai pedang, ya, adalah mustahil. Ini pelakunya sendiri. Mustahil mengalahkan Islam dengan pedang. Karena mereka memiliki ideologi, memiliki akidah yang jelas, yang tegas di atas konsep jihad fi sabilillah. Iskariman aumut syahidan. Mati syahid, menang mulia. Serana pilihan lain. Ya. Dengan konsep ini mereka tidak akan pernah mengalami kekalahan tentara. Silakan dibuka dalam buku sejarah manapun. Tidak pernah orang Islam itu menang karena jumlahnya lebih besar. Semua menang dalam jumlah yang lebih kecil. Perang Badar jumlahnya berapa? 313. Melawan berapa? 1000. Ya. Perang Yarmuk 25.000 melawan 250.000. 10 kali lipat. Ya, perang Indonesia sekalipun, ya, bambu runcing melawan pesawat tempur, ya, menang. Nah, karena apa? Ada kekuatan akidah yang dilandasi oleh konsep jihad fi sabilillah. Ya. Karena itu, Barat harus menempuh jalan lain, yaitu dengan mencabut akar ideologi mereka dan mengosongkannya dari kekuatan dan keberanian. Caranya tidak lain adalah dengan menghancurkan konsep-konsep dasar Islam dengan berbagai penafsiran yang melenceng dan pengkaburan. Nah, ini Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita bahas Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Karena mereka tidak akan menang dengan fisik. Coba, Amerika berapa tahun bertahan di Afghanistan? Hanya 20 tahun, pergi sudah. Sementara orang Afghanistan santai aja. Pagi nyambut gawe,
sore grill ya. Sing judek lah sing Amerika. Ya. Ya. Kenapa Indonesia kalah di Timur Timur? Akhirnya Indonesia pergi dari Timur Timur. Ya karena tentara itu kan ronda terus, ngantuk. Giliran ngantuk, sing mau nih awan apa macul, ya, mengi tadi clandestin. Coba, lebih kuat malingnya atau sing ronda? Luat malingnya, ronda ini malingnya ngenteni siapa? Sing ronda turu. Nah, itu kenapa orang tentara yang datang pasti kalah. Dan itulah siasat yang dilakukan mujahidin apa? Jangan serang ular di sarangnya. Ya, tarik ular keluar dari sarang, gampang dimatikan. Nah, sarang ular tangannya melebu ya mesti kalah kita. Betul? Paksa ular untuk keluar dari sarang. Amerika kepancing keluar. Faham ini? Cerdasnya mujahidin, ya. Pancing ular untuk keluar. Kalau sudah keluar, hancurkan di luar sarangnya. Itu bangkrut lah Amerika itu gara-gara perang Afghanistan, perang Irak. Atau Amerika dapat apa sih di Irak? Amerika dapat apa di Somalia? Kalau bapak-bapak yang suka nonton film, tonton film Black Hawk Down. Ya, film Black Hawk Down itu kehancuran Amerika di Somalia. Ya, hanya 40 hari pulang, semua tentara ditarik. Ya. Black Hawk Down. Itu film jujur, film bagus itu. Film tentang kekalahan Amerika di Somalia. Ya. Di Irak dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Di Afghanistan dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Di Vietnam coba. Di Vietnam tuh Amerika yang mati banyak sekali dan kerugian yang luar biasa. Nah, sampai hari ini ya, mereka masih trauma. Ya. Bahkan yang melakukan pemboman di Oklahoma itu karena trauma. Orang tentara yang trauma. Ya. Trauma karena kekalahan perang di Vietnam. Nah, tapi di Hollywood menang ya. Di film-film menang, padahal kenyataannya hancur. Ya, ya Rambo dan sebagainya. Ya. Nah, itu Amerika nggak pernah menang. Nah, maka mereka menggunakan cara baru yaitu perang pemikiran. Insya Allah bulan depan kita jelaskan. Tony Blair, dia Perdana Menteri sebelum ini. Kita telah mempelajari bagaimana memeranginya, tapi kita belum dapat menghancurkan ideologinya. Jadi kekuatannya di ideologi. Oleh karena itu, umat Islam jangan sampai membahas tentang 1 syariat, 2 jihad, 3 khilafah. Itu kekuatannya. Nah. Ini nasihat dari Panglima Perang Amr bin As, orang yang kata Nabi, kalau kamu berjalan seperti itu, jalan kamu itu jalannya para gubernur. Nah, jadi Amr bin As jalan, Nabi mengatakan cara perjalananmu itu cara perjalanan para gubernur. Nah, karena memang orangnya tegap dan badannya itu punya wibawa. Ketahuilah bahwa saat ini kalian sedang berada dalam keadaan siap siaga hingga hari kiamat. Karena banyaknya musuh yang mengepung kalian dan karena besarnya ambisi di hati mereka untuk menguasai kalian dan negeri kalian. Jadi bukan hanya menguasai kalian, tapi juga negeri kalian. Maka orang-orang Barat, orang-orang kafir punya slogan God, Glory dan Gospel. God, Glory, Gospel. Kuasai rakyatnya, kuasai sumber daya alamnya, kafirkan mereka. Ya. Ini pelajaran sejarah, tapi juga pelajaran tentang syariah. Ya. Ya. Ini sebagai penutup nasihat dari sahabat Amr bin As. I'dad wa amalu wa alamu, ya, ribat terus. Maka bahkan ini luar biasanya sabda Nabi Muhammad, man sara fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Jadi ribat itu bukan hanya nenteng senjata,
tolabul ilmi juga ribat. Karena Nabi sudah tahu perang di akhir zaman nanti adalah perang pemikiran, penghancuran akhlak. Jadi insya Allah bulan depan akan kita bahas Ghazwul Fikri, perang pemikiran dan peradaban, dan metode serta cara-cara mereka menggunakannya sebagai cara menghancurkan umat Islam. Ini bagaimana kita harus paham bahwa Islam ini memang dimusuhi. Bukan hanya orang, ya Islam itu yang dimusuhi. Kenapa kok dimusuhi? Kan benar, justru karena benar dimusuhi. Nah orang benar wis koncone. Katanya, Allah. Ya. Waalaikumsalam. Tadi salah satu gambaran bahwasanya salah satu yang mualaf masuk Islam itu karena membaca terjemah. Ketika buka Al-Quran dari kiri, otomatis kan karena baca terjemahnya. Tapi di Indonesia orang Islam ada yang tidak suka, bahkan bahasa tidak boleh. Ketika ada Al-Quran yang terjemah ditaruh di masjid, itu bukan Quran, itu adalah Quran bilang itu. Bagaimana menyikapi ini Pak? Satu itu. Kedua, di Indonesia orang-orang Islamnya justru Islamophobia banyak sekarang gitu Pak. Dan orang Islam sendiri. Seperti itu. Apakah pengaruh dari tadi perang pemikiran? Di awal-awal munculnya gerakan untuk memahamkan Islam secara kafah, di kalangan Islam tradisional itu ditanamkan wis rasah maca terjemah, maca Quran tok wis entuk ganjaran gitu. Memang itu sudah lama sekali, tahun 30-an itu, sejak mulai ada pencetakan Quran-Quran terjemah. Jadi itu sudah lama. Itu memang sengaja. Salah satu tokoh yang menggembar-gemborkan itu adalah Snogorgranya. Tadi Snogorgranya memang tahu bagaimana memecah belah umat, ya. Bagaimana? Karena dia sudah 10 tahun belajar di Mekah. Dia tahu kekuatan Islam dari mana. Ya, maka dia diutus balik ke Indonesia untuk menghancurkan perlawanan kaum muslimin di Aceh. Dia masuk ke Aceh dengan nama Abdul Ghaffar. Bahasa Arabnya lebih lancar daripada saya. Ya. Lebih banyak hafal hadis, tapi dia menghancurkan. Nah, salah satunya adalah menanamkan kepada masyarakat rasa maca terjemah, maca Quran dois untuk ganjaran. Nah, terjemah malah kangelan gitu. Nah, kita jelaskan saja bahwa ya ada ayat afala yatadabbarunal Quran. Apakah kalian tidak mentadabbur, memahami, menghayati Al-Quran? Lah karena kita itu nggak bisa bahasa Arab, ya kan kudu ono terjemahi. Nah, gitu aja. Jadi bukan berarti kita baca Quran, ya apa baca Quran apa meneh Quran. Nah itu Quran ya nggak apa-apa, baca WA aja boleh. Kalau ditanya kok nang masjid ada kayak begini gitu ya. Ya, bilang aja di Quran yang diterjemahkan karena kita orang Indonesia. Ya. Tapi memang ada yang seperti itu. Cuman kalau sekarang udah sangat sedikit, sudah sepuh pasti itu. Ya. Masih muda. Ya. Pondokan. Ngomongnya gimana? Gimana? Ngomongnya gimana? Ketika ada apa itu sumbangan Al-Quran terjemah ditaruh di situ, tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ada terjemahnya. Oke. Kalau buku boleh? Saya kurang tahu. Nah, nanti dikasih wakaf buku deh. Kalau buku aja boleh, kenapa Quran terjemah nggak boleh gitu aja. Ya. Ya. Yang kedua, bagaimana dengan anggapan bahwa apa tadi? Tentang Islamofobia, ketakutan terhadap Islam. Ya. Karena salah satu cara untuk umat Islam benci kepada Islam, maka mereka menggambarkan bahwa Islam itu kejam, bahwa Islam itu menakutkan. Itu yang disebut dengan apa namanya, Islamofobia. Ya, mudah-mudahan ini juga nanti akan kita bahas dalam kajian seperti ini. Memang
kajian-kajian seperti ini jarang dibahas di tempat lain ya. Saya katakan kita perlu tahu seperti itu, anak-anak perlu tahu ya. Anak rahmati Allah SWT, saya membaca buku di bawah bendera revolusi kelas 6 SD. Bukunya tebal segini, yang nulis Soekarno. Ya, membaca itu sangat penting agar kalian terbuka wawasan kalian. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan saya ngisi kajian itu hasil membaca sudah. Saya baca buku Indonesia di Persimpangan Jalan karena Nasir kelas 1 SD. Kelas 1 SMP, maaf, kelas 1 SMP. Buku-buku yang gitu itu sangat bermanfaat. Bukan mau saya pamer, bukan, bahwa sebagai para penuntut ilmu ya, hal seperti ini sangat penting ya. Pemikiran tentang Ghazwul Fikri, tentang Islamofobia, itu sangat penting karena apa? Ini dijadikan senjata oleh musuh-musuh kita untuk menghancurkan agama kita ya. Ini bukan berarti kajian politik ya. Ini adalah kajian siasah. Nah, siasahnya politik loh. Ini bahasa Arab. Buatan ngaji politik, ngaji siasah syariah. Angger diganti cara Arab lah, Islami. Kenapa politik kok dibahas? Kalau nggak dibahas di masjid, maka politik akan diliar karena dibahas di cakro, di jalan, di angkringan. Kalau bahas politik di angkringan ya sambil ngopi, bahas politik di sini itu dengan ukuran halal dan haram, Al-Quran dan Sunnah ya. Maka nanti mendekati pemilu kita bahas bagaimana hukum pemilu, bagaimana kita sebagai umat Islam ya. Ya. Ada satu contoh yang sangat bagus, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha mengatakan begini, ceramah 1000 orang kiai tentang haramnya zina kalah dampaknya dengan tanda tangan seorang gubernur menutup lokalisasi. Betul. Ceramah 1000 kiai tentang haramnya zina kalah efektif dengan tanda tangan seorang gubernur menutup lokalisasi. Maka memilih kekuasaan yang baik itu wajib, bukan karena kita ikut konsep mereka, tapi demi mengurangi kerusakan yang lebih besar gitu. Maka pilihlah pemimpin yang paling mendukung dengan Islam, yang paling punya akhlak, bukan yang suka video porno. Nah, maka namanya Ganjar Purnowo. Nah, ini ya. Monggo silakan yang lain yang mau bertanya. Ya, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insyaallah nanti materi saya kirimkan kepada panitia untuk di-share kepada jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن.